Awas di belakang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Awas di Belakang. Hari ini di episode kali ini di segmen kita yaitu di Bacem, bukan makanan ya, bukan tahu, bukan tempe, tapi bacain cerita mistis. Jadi di episode kali ini gue sengaja mau bacain satu cerita mistis yang masuk ke email kirim cerita horor @gmail.com. Cerita ini datang dari Ardi dengan judul Rambut Kuntilanak. Oke, langsung aja gue bacain. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian pendengar channel Awas di Belakang. Kenalin, gue Ardi. Gue di sini mau cerita pengalaman pribadi gue tentang kejadian mistis yang gue alami di tempat kerja sebelumnya. Sebut aja Pabrik X. Butuh waktu berbulan-bulan buat gue nyeritain ulang pengalaman ini. Pertama, efeknya lumayan sih. Bikin gue sakit demam selama 3 hari waktu itu. Kedua, gue udah pindah dari sana. Jadi mungkin si Ardi ini agak lega mungkin buat nyeritain lagi ke channel ini ya. Ada sisi dimana gue takut, tapi alasan utama gue pindah kerja dari sana yaitu gue udah gak betah aja dan gak sreg sama salah satu karyawan. Itu aja. Pabrik X ini pabrik tekstil. Letaknya di pinggir jalan gede dan punya lahan yang luas banget. Kesan pertama tentang pabrik ini sebenarnya oke-oke aja. Cuma gue agak ngerasa risih aja sejak dari hari pertama kerja. Setiap pagi gue selalu nyapuin rambut di sektor B gedung produksi yang ada di area selatan pabrik. Awalnya gue pikir itu benang warna hitam. Tapi pas gue teliti lagi, ternyata itu memang rambut. Teksturnya itu kayak rambut-rambut pada umumnya. Warnanya hitam dan agak kasar-kasar gitu. Beda lah kalau dibandingin sama benang juga. Terus titiknya tuh selalu sama. Rambut itu selalu ada di bawah mesin produksi. Persis di situ. Gak banyak, cuma beberapa helai aja. Terus gue kepikiran kan, mungkin aja rambut-rambut itu punyanya karyawan yang emang rontok. Tapi semua kejawab di bulan kedua. Itu dimana gue harus kerja malam ngegantiin cleaning service lain yang resign. Padahal si cleaning service itu masuknya barengan sama gue. Ya pertama-tama agak aneh aja kenapa sependek itu masa kerjanya ya kan. Tapi sekali lagi gue pikir-pikir, ya itu pilihan hidup masing-masing lah. Sementara posisi gue di shift pagi waktu itu digantiin sama yang baru. Di malam itu, malam Rabu seinget gue. Masuk kerja itu jam 8 malam. Spot pertama yang gue bersihin itu kamar mandi. Kedua koridor-koridor. Baru sekitar jam 11 malam, pas semua karyawan di gedung produksi udah pada balik, gue masuk langsung menuju ke sektor A. Sendirian sambil bawa perlengkapan bersih-bersih. Jadi di sektor A ini kayak tempat penyortiran bahan baku gitu. Sektor B buat produksi, sektor C kayak buat QC gitu, QC. Gitulah pokoknya. Nah, selama beberapa menit gue bersih-bersih di sektor A, awal-awal tuh gak ada apa-apa. Tapi lama-kelamaan gue kok ngerasa merinding. Padahal lampu masih nyala waktu itu. Emang sih itu hari pertama gue shift malam. Tapi selama shift pagi juga gue sering ketemu sama ruang-ruangan yang remang-remang, yang sepi. Dan selama itu gak ada masalah tuh. Ya gue coba cuek aja. Lama-kelamaan hawanya itu makin gak enak banget. Apalagi pas hampir deket-deket di sektor B.
Itu ruangan kan sepi ya. Nah, gue denger samar-samar ada orang yang lagi bersenandung. Bukan nyanyi, jadi lebih kayak bersenandung gak jelas gitu loh. Kayak kayak gitu. Gue berhenti gak enak, kerjaan belum beres ya kan. Kalau dilanjutin gue juga makin merinding. Ya udah, dengan kepaksa akhirnya gue lanjutin pekerjaan sampai semua ruangan benar-benar bersih. Ya kepaksa juga. Sambil terus bersih-bersih, perhatian gue nih, telinga gue itu masih ke senandung itu. Tapi alhamdulillahnya pas gue perhatiin tuh udah gak ada. Sampai dimana gue inget di hari-hari sebelumnya, di hari-hari kemarinnya tuh kan gue suka nemuin rambut di bawah mesin produksi. Nah waktu itu gue bakalan cek nih, siapa tahu rambut itu udah ada. Gue jalan muter dikit sambil bawa sapu. Ternyata pas gue sampai di ujung mesin produksi, gue lihat ada cewek lagi duduk. Masih pakai baju pabrik lagi. Dia duduk ngebelakangin arah kedatangan gue sambil nyisir. Di lantainya gue juga lihat udah ada rambut-rambutnya dia ternyata. Ini nih pelakunya, pikir gue kan. Gue samperin tuh. Nah pas gue samperin, di deket dia, gue kok tiba-tiba bau nyium melati. Gue gak mikir macam-macam waktu itu. Soalnya yang lagi di depan gue waktu itu kelihatannya emang orang, pure orang. Gue coba tegur kan, "Bu, maaf rambutnya kalau udah nyisir pungutin lagi ya. Soalnya cleaning service yang shift malam suka pada diomelin." Ibu itu gak jawab, tapi dia langsung diem gak nyisir lagi. Aduh, gue merinding kan di situ. Habis itu dia berdiri, terus balik badan. Dan gue lihat langsung mukanya pucet banget. Dan yang bikin gue ketakutan itu pas sosok si ibu itu ketawa kayak kuntilanak di film-film horor gitu. Hihihihi. Kayak gitu. Langsung gue buang sapu tuh, lari ke gerbang gedung produksi. Selama gue lari tuh kan, jarak dari sektor B itu kan masih jauh tuh. Nah, suara ketawa si ibu itu masih kedengeran. Malah kayak melayang-melayang di udara gitu kedengerannya. Di situ gue langsung ke pos satpam. Abis agak reda, emosi gue reda, ketakutan gue ada reda, gue cerita ke satpam yang jaga. Abis cerita, dia malah ngetawain gue dong. Katanya dia mah udah biasa. Dan makanya kenapa cleaning service sebelumnya lebih milih resign, itu karena dia gak kuat lihat sosok itu hampir tiap malam. Makanya di pagi harinya gue selalu nemuin remote itu di bawah mesin produksi. Dan kata satpam itu, gak ada karyawan di gedung produksi yang berani lembur sendirian. Paling minimal harus 5 orang. Dan itu kayak udah jadi peraturan gak tertulis di pabrik itu. Aneh banget kan? Setelah gue ngalamin ketemu sosok itu, pagi harinya kondisi gue langsung drop sampai 3 hari. Dan hampir aja gue masuk rumah sakit. Dan alhamdulillahnya sembuh sampai sekarang. Dan waktu gue kerja lagi, untungnya gue disimpan di shift pagi lagi. Sementara yang shift malam ada yang gantiin. Dan gue gak tahu tuh gimana nasibnya dia ketika ketemu kuntilanak lagi nyisir di deket mesin produksi. Tapi akhirnya gue keluar dari situ dan memilih kerja di tempat lain. Penyebabnya ya tadi, selain agak trauma sama kejadian itu, gue juga terlibat konflik sama salah satu karyawan yang ngefitnah kerjaan gue gak bener. Ya gitu deh, cerita horor di pabrik itu segitu aja. Thanks. Oke guys, itu tadi ceritanya. Dan buat kalian yang mau kirim cerita, langsung aja kirim aja cerita ke email kirimceritahoror@gmail.com.
Atau bisa DM ke IG gue di @ai_vermadi. Ya kesana aja langsung. Boleh. Gue tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas di belakang.